Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ilmuwan muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Jadi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari dengarkan sama-sama kisah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan seorang imam besar umat Islam. Beliau juga pendiri mazhab Syafi'i. Selama hidupnya, Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang mendalami ilmu. Salah satu murid Imam Syafi'i bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Banyak riwayat yang mengisahkan tentang Rabi. Ia termasuk sosok yang istimewa dan saat ini dikenal sebagai salah satu ulama besar yang terpercaya dalam periwayatannya. Rabi juga dikenal sebagai pelantun azan dengan suara yang merdu. Ia sering melantunkan azan di Masjid Jami Ustad. Masjid yang dikenal dengan sebutan Amr bin As. Suara merdunya saat azan bahkan sering mendapat pujian Imam Syafi'i. Namun ada kisah menarik dari Robi yang juga dikenal lamban dalam menerima pelajaran. Sama seperti murid lainnya, Robi selalu hadir ketika Imam Syafi'i menyampaikan ilmu dalam majelis. Namun Robi selalu gagal memahami ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i. Dengan sabar, Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Ini dengan sabar kembali mengulang pelajaran yang disampaikan. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, Robi sudah paham atau belum? Lantas dijawab Robi belum paham. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, Robi sudah paham atau belum? Dijawab Robi belum paham. Dengan kesabarannya, Imam Syafi'i mengulang lagi pelajarannya dan menanyakan hal yang sama, sudah paham atau belum? Berulang kali juga Robi mengatakan belum paham. Dengan kesabarannya, Imam Syafi'i mengulang lagi pelajarannya dan menanyakan hal yang sama. Sudah paham atau belum? Berulang kali juga Robi mengatakan belum paham. Dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang tertulis oleh Imam Baihaqi disebutkan bahwa Imam Syafi'i sampai harus menerangkan hingga 39 kali. Namun tidak juga dipahami oleh Robi. Mengetahui sang murid tak kunjung paham, Imam Syafi'i lantas mengundang Robi untuk datang ke rumahnya dan mengajar secara privat. Dengan penuh kesabaran, Imam Syafi'i menjelaskan dan menyampaikan ilmunya. Dan lagi-lagi Robi tak bisa memahami. Sampai suatu hari Imam Syafi'i mengatakan kepada Robi sebuah kalimat yang menenangkan sekaligus menjadi motivasi. Muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, Allah lah yang memberikan ilmu. Ujar Imam Syafi'i. Jadi, kisah atau cerita daripada Imam Syafi'i ini ada kaitannya dengan ilmuwan muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Jadi inilah judul yang akan kita bahas dalam pelajaran kali ini, bahwasanya Imam Syafi'i adalah salah satu dari imam besar yang cukup andil dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Bahkan sampai sekarang di Indonesia terkenal dengan mazhab Imam Syafi'i. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari ini adalah bagaimana anak ibu semua bisa menganalisis tokoh dan peran ilmuwan dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Dan sekaligus
dapat menumbuh kembangkan jiwa pembelajar bagi peserta didik atau bagi anak-anak ibu sekalian ya. Jadi ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Ada bidang ilmu. Ada bidang ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, bahasa dan sastra, serta ilmu sejarah dan geografi. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai bidang ilmu hadis. Ilmu hadis pada masa Rasulullah, tokohnya bernama Abu Hurairah. Jadi, pada masa Rasulullah yang terkenal sekali yaitu Abu Hurairah. Kemudian pada masa sahabat, pada masa tabi'in, yaitu murid daripada Abu Hurairah ini yaitu Bashir bin Nahnik dan Hamam bin Munabbi. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tokoh yang terkenal yaitu Hasan al-Basri, Al-Auja'i, Abdurrahman bin Asy-Sya'bi atau Abu Amir bin Syuhrabi, dan Abu Bakar Muhammad bin Muslim Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian tokoh ilmuwan muslim yang terkemuka lainnya dalam bidang hadis pada masa Daulah Umayyah yaitu Imam Bukhari, terkenal dengan kitabnya Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim, Imam An-Nasai dengan kitabnya Sunan An-Nasai, Imam Abu Daud dengan kitabnya Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi dengan kitabnya Sunan At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah dengan kitabnya Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu tafsir. Dalam bidang ilmu tafsir, pada zaman masa Rasulullah masih hidup, maka jika ada pertanyaan dari sahabat tentang makna tafsir, Rasulullah langsung menjawabnya, itu melalui malaikat Jibril dengan petunjuk Allah. Kemudian setelah Rasulullah wafat pada masa sahabat, penafsiran hanya bersifat dari mulut ke mulut melalui para sahabat yang pernah mendengar dari Rasulullah langsung. Kemudian bidang ilmu tafsir pada masa Daulah Umayyah itu dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah wafat Rasulullah, maka para sahabat seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah atau lewat pendengaran ketika Rasulullah masih hidup. Maka mereka ini dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan kajian ilmu tafsir seperti Madrasah Mekah, Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufasir terkenal yaitu seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus al-Yamani, dan Atta bin Abi Robah. Madrasah yang kedua yaitu Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Madrasah yang ketiga yaitu Madrasah Ira atau Madrasah Ibnu Mas'ud, dan di antara muridnya yaitu yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Diamah. Bidang selanjutnya yaitu bidang ilmu fikih. Ada 4 tokoh yang terkenal dalam bidang fikih ini yaitu pertama Imam Hanafi. Karyanya adalah Al-Faraid yang membahas mengenai ilmu waris dan ketentuannya dalam syariat Islam. Kemudian karyanya lagi adalah Asyurut, yaitu kitab yang membahas perjanjian dalam akad dan transaksi. Karya selanjutnya yaitu Al-Fiqh Akbar, kitab yang berisi ilmu tauhid. Imam yang kedua yaitu Imam Malik, karyanya yang terkenal itu Al-Muwatta yang memuat hukum fikih. Imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i.
dengan karyanya yaitu Kitab Kitab As-Sunnah wa Al-Matsyur, usul fikih. Imam yang keempat yaitu Ahmad bin Hambal. Karyanya adalah Al-Musnad fi Al-Hadis dan As-Sunnah Al-Juhdi. Bidang selanjutnya yaitu bidang tasawuf. Tasawuf adalah merupakan ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya agar hidup semakin bermakna dan mendalam, serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia, sempurna, dan kamil. Munculnya ilmu tasawuf karena setelah itu umat Islam semakin jauh dari Nabi. Terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Tokoh sufi atau tokoh tasawuf yang muncul pada masa Daulah Umayyah yaitu Hasan al-Basri. Ajarannya yang terkenal adalah al-khauf wa al-roja, yaitu artinya rasa takut dan harapan. Tokoh lainnya adalah Sofyan As-Sauri. Ajarannya yaitu bahwasanya manusia dapat memiliki sifat juhud menjelang ajalnya dan manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tokoh selanjutnya, tokoh tasawuf pada masa Daulah Umayyah yaitu Sa'id bin Musayyab. Ajarannya yang terkenal yaitu juhud dan sederhana. Nah, ini dari kalangan wanita yaitu ada Robiah al-Adawiyah. Konsep tasawufnya yang terkenal yaitu mahabbah ilahi atau kecintaan terhadap ilahi. Bidang selanjutnya yaitu bidang bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang semakin membutuhkan panduan kebahasaan yang dapat digunakan oleh semua golongan. Hal ini mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Buku tersebut terkenal hingga sampai saat ini. Sastrawan lain yang muncul pada masa Daulah Umayyah itu antara lain adalah Nu'man bin Bashir al-Ansari, Qais bin Mulawah yang terkenal dengan sebutan Laila Majnun, kemudian Al-Akhtal, Abul Aswad al-Duwali, Al-Parasdak, dan Jarir. Selanjutnya dalam bidang ahli sejarah dan geografi bidang sejarah dan geografi ini membahas mengenai perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya yaitu Kitab Al-Muluk wal Akbar Al-Madi atau dikenal dengan buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Sejarawan lainnya yaitu Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Oke, mungkin sampai di sini untuk pemaparan Ibu mengenai ilmuwan Muslim dan perannya dalam dinasti Bani Umayyah. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.